Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri akan melaksanakan praktik coaching secara berkelompok sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Retno. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Hari ini Bapak akan mengadakan coaching ya Pak ya. Dengan siapa Bapak praktek coachingnya Pak? Iya Bu, saya akan mengadakan coaching dengan Ibu Siti Mu'alifah sebagai coach saya Bu. Sebelum melakukan coaching, saya akan bertanya-tanya terlebih dahulu mengenai kegiatan coaching ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Iya boleh, silahkan Bu. Bagaimana rubrik penilaian yang akan digunakan pada kegiatan coaching hari ini Pak Pur? Coaching hari ini rubrik penilaiannya adalah saya akan menggunakan alur cerita Bu. Dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan Pak Purwadi? Eh, Kompetensi yang akan saya kembangkan dari Ibu Siti Mulyani ini bagaimana kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Purwadi? Kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi adalah bagian kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Untuk indikator ketercapaiannya seperti apa ya Pak ya? Dari pertanyaan berbobot ini saya menggunakan kata kunci dari yang disampaikan Puji sehingga saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Puji. Baiklah Pak Purwadi, semoga coachingnya berjalan dengan lancar juga Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Pur. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ipa. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Pur. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ipa? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Pur. Jadi begini Bu, sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Apakah Ibu sudah siap? Ya, insya Allah saya siap Pak Pur. Baik, terima kasih. Kemudian Ibu nanti dalam praktek coaching ini kita santai aja ya Bu ya. Tidak perlu tegang, kita ngobrol-ngobrol santai, begitu aja Bu ya. Ya, siap Pak. Baik Ibu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita saat ini? Iya, begini Pak. Saat ini saya itu sedang bingung. Saya merasa gagal dalam memotivasi siswa saya. Jadi saya berharap dengan percakapan kita hari ini saya bisa mendapatkan pencerahan dan bisa menambah semangat untuk memotivasi siswa saya, Pak. Sebentar Bu. Tadi Bu Iva mengatakan merasa gagal dalam motivasi siswa Ibu. Betul begitu ya? Iya, betul Bapak. Memangnya apa yang terjadi dengan siswa Ibu? Mungkin Ibu bisa menceritakan lebih detail tentang siswa tersebut seperti apa Bu? Iya Pak, begini. Salah satu siswa saya itu mogok sekolah Pak. Jarang sekali siswa saya ini hadir ke sekolah. Dia tidak betah sekolah di tempat kami. Dan dia pernah menyampaikan keinginannya untuk pindah sekolah. Oh begitu ya Bu. Jadi hal itu yang buat Bu Iva butuh pencerahan-pencerahan bagaimana menghadapi siswa tersebut begitu ya? Iya Bapak. Hal itu juga yang menjadikan saya merasa gagal sebagai guru dalam memotivasi untuk dianya sekolah, Bapak. Kira-kira kondisi Bu Iva untuk saat ini jika diterjemahkan dalam skala angka 1 sampai 10, Bu Iva berada pada posisi angka berapa Bu Iva? Kalau saya memposisikan, saya ini berada di angka 5, Bapak. Lalu untuk keberhasilan yang ingin Ibu capai ada di angka berapa Bu?
Kalau yang ingin saya capai kemungkinan ada di angka 9, Bapak. Jadi sampai saya berhasil memotivasi siswa saya tersebut untuk kembali ke sekolah. Kalau boleh tahu, dalam hal menangani siswa tadi, Bu Iva berada pada posisi sebagai apa, Bu? Apakah sebagai guru mapel atau guru kelas atau yang lainnya, Bu? Posisi saya pada saat ini adalah sebagai guru kelas, Bapak. Terus apa saja upaya yang sudah pernah Ibu lakukan untuk menangani siswa tersebut, Ibu? Saya pernah memanggilnya saat dia masuk sekolah. Kemudian saya ajak untuk berdiskusi untuk memotivasi anak tersebut, Bapak. Saya juga sudah menasihatinya agar masuk sekolah setiap hari dan juga dia tidak bolos sekolah. Oh, gitu ya. Sejauh ini bagaimana perkembangan dan perubahan siswa tersebut, Ibu? Kalau sampai saat ini masih sama saja, Bapak. Belum ada perubahan yang signifikan. Dia masuk pada hari-hari tertentu saja dan sering tidak ikut pelajaran. Dia malah pernah mengungkapkan akan pindah sekolah karena dia tidak betah berada di sekolah ini. Kalau menurut Bu Iva, kondisi siswa tersebut disebabkan oleh faktor apa ya, Bu? Kalau menurut saya banyak sekali faktornya, Bapak. Bisa faktor dalam dirinya sendiri yang kurang termotivasi. Jadi dia itu sebetulnya membutuhkan dukungan. Kemudian juga ada faktor dari luar seperti orang tua, kemudian keluarga besarnya, teman-temannya, bahkan lingkungan di sekitar dia berada, Bapak. Dari berbagai faktor tersebut, apakah Ibu pernah mencari informasi terkait faktor yang mengaruhi masalah anak tersebut? Iya, Pak. Saya pernah melakukan home visit, kunjungan ke rumahnya. Dan dari penjelasan orang tuanya itu, anak tersebut memang memiliki masalah dengan teman di sekolahnya. Hal tersebut tidak berani dia ungkapkan kepada saya sebagai gurunya, hanya disampaikan kepada kedua orang tuanya, Bapak. Oh, begitu. Selain itu, Bu, bagaimana dengan orang tuanya menanggapi hal demikian, Bu? Ya, untuk sejauh ini yang saya tahu orang tuanya dalam menyampaikan bahwa mereka itu sudah berusaha, berupaya memotivasi anak tersebut untuk kembali ke sekolah, Bapak. Hampir setiap hari, setiap pulang, kemudian larut malam, itu kan dia juga jarang berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, karena si orang tua ini sibuk bekerja, jadi antara orang tua dan anak ini kurang untuk berdiskusi. Tuanya itu lebih cenderung pasrah kepada saya sebagai gurunya untuk mengatasi masalah anaknya tersebut. Berarti dari informasi tersebut ada dua hal yang menyebabkan anak tersebut kurang motivasi dan ingin pindah sekolah ya, Bu ya? Iya, betul Bapak. Pertama karena masalah dengan teman, kemudian yang kedua kurangnya pendampingan dan motivasi dari orang tua ya, Bu ya? Iya, betul betul Bapak. Untuk mengatasi hal tersebut kira-kira apa ya, Bu, yang bisa kita lakukan ya, Bu ya? Ya, kalau dari saya ya Pak ya, anak tersebut itu perlu difasilitasi agar bisa menyelesaikan masalah dengan teman-temannya Pak. Karena bagaimanapun teman di kelasnya itu mempengaruhi kenyamanan dia dalam belajar. Itu kalau menurut saya memang faktor kedua setelah dari orang tua, faktor kenyamanan di kelas itu karena itu bertemu setiap hari ya Bapak ya. Nah, anak tentu tidak akan bisa belajar dengan baik jika dalam kondisi yang tidak nyaman. Baik, Ibu. Lalu selain itu, Bu, perihal faktor penyebab lainnya yang Ibu sebutkan tadi. Iya, Pak. Selain itu, kita pernah menjalin hubungan dan komunikasi dengan orang tuanya secara intens dalam rangka memberikan pemahaman pentingnya perhatian. Jadi seperti parenting begitu, Bapak. Nah, pendampingan dan motivasi dari orang tua untuk anak itu sangat penting. Orang tua dan sekolah perlu menjalin kerjasama dan kolaborasi yang baik, bersinergi
dalam upaya memberikan motivasi dan dukungan kepada anak untuk tetap semangat belajar dan bersekolah. Wah, bagus sekali Bu. Baik Bu, lalu terkait dengan siswa Ibu tadi, bagaimana kira-kira upaya untuk mengatasinya Ibu? Iya Pak, dari hal tersebut saya jadi berpikir Bapak untuk bisa memfasilitasi siswa tersebut agar menyelesaikan masalah dengan teman-temannya di kelas sehingga hubungan mereka baik dan tetap kondusif. Selain itu, eh, saya ingin berkomunikasi juga dengan kedua orang tuanya dalam rangka menjalin hubungan dan berkolaborasi dalam pendampingan anak. Bagus Bu. Kira-kira apa saja Bu yang bisa dilibatkan, siapa saja yang bisa dilibatkan dalam hal ini Bu untuk membantu menangani hal tersebut? Iya, kalau menurut saya yang penting itu tentunya melibatkan guru BK ya Bapak ya. Guru BK, kemudian juga ibu kepala sekolah, kemudian hal-hal untuk mengatasi masalah ini tentunya guru BK akan membantu memfasilitasi siswa dengan teman-temannya. Kemudian untuk kepala sekolah pastinya nanti bisa membantu dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa. Begitu Bapak. Baik Ibu, saya yakin kita itu akan menjadi kolaborasi yang sangat bagus Bu. Lantas kemudian apa rencana Ibu Iva setelah ini? Iya, setelah ini rencananya saya akan mengkomunikasikan dengan guru BK terlebih dahulu Bapak perihal masalah siswa dengan temannya di kelas saya. Karena otomatis guru BK nanti bisa lebih memahami untuk psikologis anak ya Pak. Kemudian yang kedua saya akan menemui kepala sekolah untuk membantu menemui orang tua dari siswa tersebut. Wah, bagus sekali Bu. Lalu untuk strategi dan langkah-langkah konkretnya akan seperti apa Ibu Iva? Iya, setelah saya berdiskusi dengan guru BK, saya akan memanggil semua siswa Bapak, termasuk anak tadi. Dan saya bersama guru BK akan membuat sebuah forum atau kegiatan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Supaya masalah tersebut bisa segera kita selesaikan, tidak berlarut-larut. Dan kelas juga menjadi kondusif Bapak. Setelah itu Ibu? Ya, setelah itu nanti otomatis saya bekerja sama dengan kepala sekolah akan melakukan kunjungan ataupun home visit ke rumah untuk menyampaikan pentingnya pendampingan anak dan menjalin kerjasama yang baik dengan sekolah agar anak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Wow, strategi yang Ibu Iva rancang luar biasa. Kapan Ibu Iva ini rencananya akan Ibu mulai lakukan? Ya, secepatnya ya Pak, karena ini juga sudah mulai ujian sumatif, gitu. Kasihan nanti anaknya kalau kita tidak segera melakukan kegiatan ini, Bapak. Oke, baik Bu Iva. Saya sepakat dengan Ibu. Lebih cepat akan lebih baik. Baik Bu Iva, setelah kita berdiskusi hari ini, menurut Bu Iva kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, yang akan segera kita lakukan setelah kita percakapan-percakapan tadi itu otomatis banyak sekali pencerahan-pencerahan, kemudian masukan, ide juga banyak hal yang bisa kita upayakan untuk membantu siswa saya tadi, Bapak. Nah, menurut Bu Iva, mana yang akan Bu Iva lakukan terlebih dahulu? Ya, yang akan saya lakukan terlebih dahulu adalah berkomunikasi dan berdiskusi dengan guru BK dulu Bapak terkait permasalahan siswa saya tadi. Baik Bu Iva, keren sekali. Bu Iva sekarang sudah memiliki gambaran yang lebih jelas bagaimana mengatasi siswa yang mau ke sekolah dan ingin pindah sekolah. Lalu bagaimana komitmen Ibu Iva untuk kedepannya? Ya, saya berkomitmen untuk apa ya Pak?
pantang menyerah, tidak berputus asa dalam membantu siswa yang mengalami permasalahan tadi, Bapak. Saya harus selalu mendampingi dan memotivasi siswa saya sampai dia berhasil, Bapak. Komitmen yang luar biasa Ibu. Pekan depan saya tunggu ceritanya ya Bu ya, dari Ya. pengalaman Ibu IPA Siap. setelah melakukan rencana tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan perasaan Ibu setelah kita melakukan diskusi hari ini Bu? Apakah Ibu masih merasa gagal dalam motivasi siswa Ibu atau bagaimana? Setelah kita melakukan percakapan, tidak Bapak, saya tidak merasakan gagal lagi. Sekarang saya merasa senang, merasa lega. Akhirnya saya mendapatkan pencerahan-pencerahan untuk menangani siswa saya. Memang kita itu tidak seharusnya berputus asa ya Pak ya. Terima kasih Pak Pur. Sama-sama Bu IPA, sukses untuk rencananya Bu ya, ke depan ya, semoga sukses selalu Bu ya. Terima kasih Pak Pur. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Purwati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Bu Siti Mu'alifah, sih Bapak. Iya Bu, alhamdulillah sudah terlaksana Bu. Alhamdulillah. Nah, dari coaching yang Bapak tadi lakukan, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi sehingga indikator ketercapaian pengembangan kompetensi tadi bisa terwujud, Bapak? Dari coaching tadi Bu, yang saya rasakan dalam praktek coaching sudah sesuai dengan alur tilta Bu. Kemudian saya bisa memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching sehingga Ibu Siti Mu'alifah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Memang betul Pak, tadi saya lihat Bapak sudah hadir penuh dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tadi saat coach bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Kemudian untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan Pak Pur? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengar aktif. Ketika menjadi coach, saya ingin bisa lebih fokus terhadap coach saya, kemudian memusatkan perhatian sehingga bisa lebih enjoy dan bisa memahami pesan yang disampaikan coach saya. Baiklah Pak Purwati, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain saya bisa melihat kompetensi mendengar aktif tersebut dan semoga dapat terlaksana ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu Retno. Sama-sama Pak Pur.